Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video pembelajaran kali ini, tema kita adalah membahas tentang kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang seni dan sastra. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perkembangan dunia sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam bidang sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, mengidentifikasi perkembangan seni musik pada masa dinasti Abbasiyah. Mari kita tonton dan kita simak tayangan video berikut ini selengkapnya. Berikut ini adalah beberapa fakta sejarah tentang kemajuan bidang seni dan sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, dunia kesenian Islam hanya mengenal syair. Hal itu tersebut disebabkan oleh penolakan terhadap pengaruh selain Arab. Fakta kedua, zaman Abbasiyah justru hubungan peradaban dan budaya Islam dengan bangsa non-Arab itu semakin menguat. Fakta ketiga, terjadinya percampuran suku bangsa dan bahasa membawa perkembangan baru pada khazanah Islam, khususnya yang berbentuk sastra. Di samping itu, bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara semakin menyebar dan setara dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia seperti bahasa Persia, Turki, dan bahasa India. Di dunia pada saat itu menumbuhkan semangat yang tinggi dari para sastrawan untuk berkarya lebih banyak dan lebih baik lagi. Jemukan bahasa masa Abbasiyah membuka ruang bagi tumbuh suburnya karya-karya kesusastraan. Para sastrawan yang ahli di bidang kesenian bermunculan baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Wilayah kajian sastra pun tidak hanya puisi dan prosa, tapi sudah merambah meluas ke bidang karya tulis lainnya. Sastrawan pada masa ini bahkan dianggap sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Masa Golden Age Abbasiyah di berbagai bidang juga membawa kemajuan pesat dalam bidang sastra. Beberapa faktor penyebab terjadinya perkembangan dunia sastra pada masa dinasti Abbasiyah antara lain, yang pertama adanya stabilitas politik yang baik, yang kedua kemajuan sektor ekonomi, ketiga berkembangnya sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan, keempat hubungan antara budaya dan peradaban semakin meningkat, yang kelima adalah faktor ketenaran para sastrawan. Yang keenam, faktor kualitas karya sastra yang semakin meningkat. Ketujuh, faktor perkembangan bentuk genre sastra. Dan yang kedelapan adalah faktor penghargaan masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Sehingga ini mendorong para sastrawan berlomba untuk menghasilkan karya-karya sastra yang bermutu tinggi. Adapun jenis prosa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah adalah yang pertama kisah atau kisah, yang kedua amsal atau perumpamaan, yang ketiga tarikh atau sejarah. Kisah, cerita tentang berbagai hal baik yang bersifat nyata maupun fiktif atau khayalan. Kisah disusun menurut urutan penyajian yang logis dan menarik. Jenis kisah meliputi hikayat atau kisah qasirah atau uksusah atau cerita pendek. Kisah yang berkembang pada masa Abbasiyah tidak hanya terbatas pada cerita keagamaan, tetapi sudah berkembang lebih luas seperti kisah filsafat. Bentuk yang kedua adalah amsal. Amsal atau perumpamaan atau peribahasa dan kata mutiara atau al-hikam adalah ungkapan singkat yang bertujuan memberikan pengarahan dan bimbingan untuk membina kepribadian dan akhlak. Amsal dan kata mutiara pada masa Abbasiyah dan sesudahnya lebih berhubungan dengan filsafat, sosial, dan politik. Tokoh terkenal pada masa ini adalah Ibnu al-Muqaffal.
Dan bentuk yang ketiga adalah tarikh atau sejarah atau riwayat, antara lain mencakup sejarah berbagai negeri, juga kisah perjalanan yang dilakukan oleh para tokoh terkenal. Karya sastra yang terkenal dalam bidang ini adalah Mu'jam al-Buldan atau Ensiklopedia Kota dan Negara oleh Yaqut al-Rumi. Tokoh sastrawan prosa masa Abbasiyah diantaranya yang pertama Abdullah bin Muqaffa yang merintis penulisan prosa berjudul Kalilah wa Dimna, terjemahan dari bahasa Sanskerta, karya seorang filosof India bernama Baidaba yang kemudian disalinnya ke dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah Abdul Hamid Al-Khatib yang merupakan pelopor seni mengarang surat. Berikutnya tokoh ketiga Al-Jabid yang merupakan karyanya memiliki nilai sastra yang tinggi, bahkan menjadi bahasa rujukan dan bahan bacaan bagi para sastrawan kemudian. Berikutnya ada Ibnu Qutaibah yang dikenal sebagai ilmuwan dan sastrawan yang sangat cerdas. Ia juga memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang bahasa kesusastraan. Dan berikutnya ada tokoh Ibnu Abdi Rabbib. Karyanya terkenal yaitu Al-Aqd Al-Farid, semacam ensiklopedia Islam yang memuat banyak ilmu pengetahuan keislaman. Di samping itu masih ada banyak tokoh sastrawan prosa lainnya yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sastra pada masa Abbasiyah. Adapun seni sastra bidang puisi pada saat itu memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama penggunaan kata uslub dan ibarat baru, yang kedua pengutaraan sajak lukisan yang hidup, yang ketiga penyusupan ibarat filsafat, serta yang keempat adalah kelahiran kritikus sastra pada zaman ini. Tokoh-tokoh besar penyair pada masa Abbasiyah diantaranya ada Abu Nawas yang nama aslinya adalah Hasan bin Hani. Kemudian ada Da'bal al-Khuzai yang nama aslinya adalah Da'bal bin Ali bin Razin dari Khuza'ah, seorang penyair besar yang memiliki watak kritis. Berikutnya ada Abu Tamam yang nama aslinya adalah Habib bin Awas at-Tabai. Tokoh berikutnya ada Al-Babturi yang nama aslinya adalah Abu Ubadah Walid al-Babturi. Dan ada tokoh lain yaitu Ibnu Rumi, nama aslinya adalah Abu Hasan Ali bin Abbas, seorang penyair yang berani menciptakan tema-tema baru dalam karya-karya sastranya. Masih banyak tokoh-tokoh penyair lain masa Abbasiyah yang juga memberikan kontribusi yang begitu besar pada perkembangan syair atau puisi pada masa dinasti Abbasiyah. Berikutnya pembahasan kita tentang perkembangan seni musik pada masa dinasti Abbasiyah. Pesatnya perkembangan seni musik tidak lepas dari gencarnya penerjemahan risalah musik dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Di samping itu, sokongan dan dukungan para penguasa terhadap musisi dan penyair membuat seni musik makin berkembang pada saat itu. Awalnya musik dianggap sebagai cabang matematika dan filsafat. Kitab yang ditulis Al-Kindi itu merupakan kitab yang pertama kali memperkenalkan istilah atau kata musiki. Al-Isfahani dalam kitab Al-Aghani mencatat beragam pencapaian seni musik dalam dunia Islam. Pada umumnya orang Arab memiliki bakat musik. Seni suara atau seni musik menjadi sesuatu keharusan bagi mereka sejak zaman jahiliyah. Sehingga perkembangan seni musik pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Para pengarang kitab musik pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya ada Yunus bin Sulaiman yang wafat tahun 760 Masehi. Pada suatu malam, pengarang teori musik pertama dalam Islam. Karya musiknya bernilai tinggi sehingga banyak ditiru oleh musik wahyu turun. Berikutnya ada Khalid bin Ahmad yang wafat tahun 791 Masehi, mengarang banyak buku teori musik tentang not dan irama. Bukunya dijadikan sebagai bahan rujukan di berbagai sekolah tinggi musik dunia. Berikutnya ada Ishaq bin Ibrahim yang wafat tahun 850 Masehi. Beliau berhasil memperbaiki musik jahiliyah dengan sistem baru sehingga mendapat gelar sebagai Raja Musik.
Berikutnya ada Hunain bin Ishaq yang wafat tahun 873 Masehi. Beliau berhasil menerjemahkan buku-buku teori musik karangan Plato dan Aristoteles. Dan tokoh lainnya ada Al-Farabi yang meskipun beliau dikenal sebagai seorang filosof, ia juga dikenal sebagai seniman dan ahli musik. Karyanya banyak menjadi bahan rujukan para seniman dan pemusik di dataran Eropa. Itulah beberapa tokoh dan pengarang kitab musik pada dinasti Abbasiyah yang karyanya begitu bernilai tinggi sehingga menjadi rujukan berbagai ahli musik di seluruh dunia. Demikian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.